Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dari kelas 3B D4 Administrasi Niaga. Pada video ini saya akan menjawab soal UAS pada mata kuliah Psikologi Industri. Jadi untuk yang pertama, jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. Jadi konflik terjadi ketika adanya perbedaan pendapat antara individu ataupun kelompok di mana mereka mengedepankan egonya masing-masing sehingga dapat terjadi pertengkaran ataupun perkelahian. Kemudian yang kedua, jelaskan dampak positif dari konflik. Salah satu dampak positif dari konflik yaitu dapat meningkatkan rasa solidaritas dalam kelompok. Karena misalnya ketika terjadi pertikaian antar kelompok, maka anggota kelompok akan meningkatkan rasa solidaritasnya untuk bersatu melawan anggota kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga, jelaskan dampak negatif konflik yang tidak dapat ditangani. Dampak negatif konflik yang tidak dapat ditangani yaitu akan menciptakan masalah yang berkepanjangan karena masalah tersebut tidak memiliki jalan keluar, dan ketika hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan kerugian, baik kerugian harta benda atau bisa juga kerugian korban jiwa. Kemudian yang keempat, jelaskan dampak stres kerja. Dampak stres kerja itu ada 5 aspek. Yang pertama, secara subjektif. Seseorang yang terkena stres kerja pasti akan selalu merasa khawatir, cemas, frustasi, depresi, dan lain sebagainya. Kemudian secara perilaku itu mereka mudah mendapat kecelakaan, kecanduan minum alkohol, mengonsumsi obat-obat terlarang, makan dan merokok secara berlebihan. Sedangkan pada aspek kognitif, konsentrasi mereka pada umumnya rendah, sangat sensitif terhadap kritikan, serta daya pikirannya semakin rendah. Kemudian pada aspek fisiologis, kandungan glukosa darah mereka meningkat, detak jantung dan tekanan darah meningkat, bola mata melebar, bibir kering, dan selalu merasa panas dingin. Sedangkan dampaknya pada aspek organisasi yaitu absensi, produktivitas merendah, omset juga semakin rendah, loyalitas kerja berkurang, serta merasa terasingkan dari mitra kerja. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana cara menciptakan kedisiplinan kerja pada karyawan. Jadi, cara agar kedisiplinan dapat tercipta dalam diri seorang karyawan yaitu kita harus membuat aturan yang dapat mengatur kegiatan mereka dalam suatu perusahaan, sehingga peraturan tersebut dapat menjadi acuan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian sebagai atasan kita harus memberikan contoh perilaku yang baik kepada mereka agar mereka bisa mencontoh perilaku tersebut. Selain itu, kita harus memberikan sikap yang baik layaknya teman kepada teman, bukan atasan kepada bawahan. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Jelaskan bagaimana, dalam konteks apa seorang karyawan itu dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Jadi seorang karyawan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik ketika karyawan tersebut berhasil melakukan pekerjaan sesuai dengan standar atau bahkan telah melebihi standar ketetapan kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja adalah rasa senang ataupun bahagia yang dialami atau dirasakan oleh seorang karyawan terhadap pekerjaannya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian soal yang terakhir, jelaskan dampak kepuasan kerja terhadap karyawan. Nah, dampak kepuasan kerja terhadap karyawan yaitu ketika ia merasa senang dengan pekerjaannya, ketika ia merasa puas dengan pekerjaannya, pasti ia melakukan pekerjaan tersebut dengan baik, sehingga output yang dihasilkan juga semakin baik dan tentunya akan sangat berpengaruh pada perusahaan. Itulah jawaban saya mengenai 8 soal UAS pada mata kuliah Psikologi Industri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.